Oke, di tenses yang pertama itu ada simple present tense. Untuk bentuk aktifnya itu memiliki rumus PS ditambah dengan kata bantu do atau das ditambah dengan verb pertama dan ditambah dengan objek. Sedangkan pada rumus kalimat pasifnya itu berubah teman-teman, yakni ada objek ditambah dengan kata bantu am, is, are ditambah dengan verb ketiga dan ditambah dengan po. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kata PS. PS merupakan singkatan dari kata personal pronouns yang berkedudukan sebagai subjek. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan yang mana saja yang termaksud PS ini, yakni ada I, you, we, they, he, she, dan juga it. Oke. Kemudian ada kata bantu do dan does. Kata bantu do dan does ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Fungsinya ya ini untuk menghubungkan antara personal pronouns yang berkedudukan sebagai subjek dan juga verb pertama. Nah, verb pertama ini mungkin teman-teman bisa melihat di buku dasar bahasa Inggrisnya itu bahwa setiap kalimat kata kerja itu ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya. Entah itu kata kerja beraturan maupun tidak beraturan. Contohnya arise, arose, arisen. Nah, pada kalimat simple present tense ini bentuk aktifnya kita menggunakan arise untuk mengisi verb 1 ini. Kemudian ada objek. Nah, objek ini bisa berupa nama orang, hewan, ataupun nama benda. Pokoknya sesuatu yang dibicarakan. Nah, kemudian kita berlanjut kepada bentuk pasifnya. Yang pertama itu ada objek. Sama dengan aktif, yang mana saja yang termaksud dalam objek adalah sesuatu yang dibicarakan tentunya. Oke. Namun di sini perbedaan yang mendasarnya adalah objeknya itu berada di depan atau awal kalimat pada kalimat pasif. Berbeda dengan kalimat aktifnya yang berada di belakang si objeknya. Kemudian berlanjut kepada am, is, are. Yang sering digunakan dalam kalimat pasif ini adalah kata bantu is dan are untuk menghubungkan si objek dengan kata kerja bentuk ketiga. Si is ini digunakan untuk kata benda yang berjumlah 1. Oke? Sedangkan si are itu jamak. Kata benda yang jamak. Artinya objeknya ini berbentuk jamak ataupun berbentuk 1. Oke? Kemudian di sini ada verb ketiga. Nah, ini juga merupakan perbedaan antara kalimat aktif dan juga kalimat pasif pada simple present tense, yakni terletak pada kata kerja yang digunakan. Pada kalimat aktif itu menggunakan bentuk pertama, sedangkan kalimat pasif menggunakan bentuk ketiga ya. Kemudian perbedaan selanjutnya itu ada PO. Nah, pertama PO ini merupakan singkatan dari personal pronouns yang berkedudukan sebagai objek. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan yang mana-mana saja itu, yaitu ada me, you, them, us, her, his, dan juga it, teman-teman. Nah, berbeda dengan kalimat aktif yang personal pronouns-nya itu berada di awal kalimat, sedangkan kalimat pasif itu berada di akhir kalimat. Nah, itulah perbedaan antara kedua kalimat aktif dan pasif pada simple present tense. Kita berlanjut kepada contohnya. Contohnya kalimat positif dulu ya, si. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi kalimat bentuk negatif dan juga interrogatif. She write the book. Oke. Nah, pada kalimat positif, si kata bantunya itu bisa digunakan dan juga bisa tidak digunakan sama sekali. Nah, si ini merupakan PS, personal pronouns yang berkedudukan sebagai subjek. Kemudian write ini merupakan bentuk pertama dari kata kerja. Nah, the book ya objek.
atau sesuatu yang dibicarakan. Kemudian bentuk negatifnya bagaimana, Kak? Bentuk negatifnya si tetap di awal, kemudian kita menggunakan kata bantunya. Harus, kalau di kalimat negatif itu harus menggunakan kata bantu dalam simple present tense. Yang mana digunakan, Kak? Ya tentunya yang ini, does. Karena kenapa? Does ini digunakan pada subjek orang ketiga tunggal. Jadi si does tambah not. Oke, ingat. Kalau ke bentuk negatifnya itu kata bantunya ditambah dengan not, diikuti dengan not. Kemudian tambah verb pertama tetap, dan juga the book. Oke. Nah, bagaimana dengan bentuk kata tanyanya atau interrogatifnya, Kak? Nah, interrogatifnya si kata bantunya yang berada di depan, kemudian diikuti dengan si personal pronouns-nya, kemudian diikuti dengan tetap si kata kerja bentuk ke pertamanya, dan diikuti dengan si objeknya, the book. Oke. Jangan lupa untuk meletakkan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, bagaimana dengan si bentuk pasifnya? Kita lihat ya teman-teman perbedaannya. Untuk bentuk positifnya, objeknya itu kan the book. Ya, berarti the book di sini. The book ikuti dengan kata bantu. Berhubung the book ini satu atau tidak memiliki huruf S di belakang, berarti kita menggunakan kata bantu is. Kemudian ditambah dengan written. Written ini merupakan bentuk ketiga dari kata write atau menulis. Kemudian ditambah dengan si personal pronouns yang berkedudukan objeknya dari si sendiri. Si ini personal pronouns objeknya adalah her atau dia perempuan. Jadi the book is written by her. Bisa juga is written her. Artinya dari kalimat ini, yang pertama kalimat aktifnya itu dia sedang menulis buku itu. Sedangkan di kalimat pasifnya, buku itu sedang ditulis olehnya. Nah, oke. Lanjut kepada bentuk negatifnya. The book is not. Nah, mudah kan teman-teman? Hanya ditambahi kata not saja. Kemudian tetap bentuk ketiga dan personal pronouns-nya juga tetap. Nah, si interrogatifnya sama dengan bentuk aktif, kata bantunya itu berada di paling depan atau awal kalimat. Is the book written her atau by her? Oke. Itulah teman-teman bentuk dari kalimat aktif dan pasif simple present tense.